Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa tips cara mencerahkan atau memutihkan wajah pada kulit sawo matang atau kulit ya agak gelap-gelap dikit lah, atau ya nggak terlalu putih, nggak terlalu kuning ya, kulit sawo matang. Ya biasanya kan kita para orang Indonesia kan kebanyakan sih, tapi ya ada juga karena kita tuh Indonesia keanekaragamannya tuh berbagai macam ya. Jadi kadang mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada berbagai macam warna kulit. Nah sebenarnya dari kulit sawo matang ini ada beberapa manfaat, yaitu karena dia tinggi melanin yang mampu menghambat sinar ultraviolet yang bisa merusak kulit kita. Jadi kita bisa mencegah dari mudahnya terkena kanker kulit atau penyakit kulit yang disebabkan oleh sinar radiasi atau apapun ya. Jadi kulit sawo matang ini bagusnya dia pertahanan kulit terhadap faktor dari luar itu lebih bagus daripada orang kulit putih sebenarnya ya. Jadi kalau kita sudah siap untuk mencerahkan kulit kita atau memutihkan, otomatis perlindungan terhadap kulit kita harus lebih maksimal, terutama terhadap sinar matahari ya. Jadi kalau kita siap untuk mencerahkan kulit, wajib perlindungan seperti sunblock ataupun vitamin yang bisa untuk lebih menenangkan atau menghindari efek-efek dari yang sinar paparan matahari itu ya. Jadi yang pertama, kulit sawo matang itu tidak bisa secara instan. Kalau kita mencerahkan atau memutihkan dengan krim malam itu harus bertahap. Jangan langsung kasih krim malam sebanyak-banyaknya biar cepet cerah. Tidak seperti itu. Jadi yang pertama harus sabar, karena memutihkan atau mencerahkan kulit kepada kulit sawo matang itu butuh waktu minimal kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Sebenarnya kulit kita tuh menyerap vitamin tuh ya kurang lebih 1 bulan, tapi kalau untuk kulit sawo matang untuk lebih ke arah cerah itu memang butuhkan lama. Karena apa? Harus merubah melanin kita, harus merubah dari warna atau menghambat pertumbuhan melanin itu sendiri. Jadi membutuhkan beberapa proses. Jadi yang pertama harus sabar. Jadi jangan terburu-buru. Dan yang kedua, kalau kita sudah siap untuk lebih cerah perlindungan, otomatis lebih ditekankan kan ya. Nah ini sunscreen, sunblock atau vitamin itu wajib. Jadi yang kedua itu harus menggunakan sunscreen dan vitamin. Karena apa? Kalau kita sudah memakai vitamin atau memakai krim malam, terutama ya krim malam atau vitamin-vitamin yang untuk lebih ke arah mencerahkan atau menghambat melanin kita, otomatis kalau terkena sinar matahari dia mudah merah. Makanya kadang-kadang, dok muka saya kalau siang tuh kok udah merah ya gitu, kalau pagi kok bagus banget. Nah itu dia. Jadi berarti krim malamnya itu mengandung bahan yang bisa meregenerasi sel kulit mati atau menghilangkan sel kulit mati. Jadi pada saat kita bangun malam pagi hari itu sel kulit matinya sudah hilang, jadi sel kulit baru yang muncul. Nah itu biasanya lebih cerah dan lebih glowing. Nah pada saat siang hari kita kalau perlindungannya tidak optimal atau tidak maksimal, pasti kemerahan, pasti ada aja permasalahan wajah selanjutnya, entah itu kulitnya kering, bersisik, mengelupas ataupun menjadi merah. Nah dari sini pemahamannya. Jadi kalau kita sudah siap, vitamin apa ini yang kita harus harapkan ya, yang menggantikan fungsi dari melanin kulit kita itu. Nah itu ya beberapa vitamin, contohnya kayak vitamin C, hyaluronic acid, niacinamide. Nah itu tuh memang bahan pencerah, tapi dia lebih ke arah vitamin ya. Tapi kalau tretinoin, tretinoin ya, kalau tretinoin atau vitamin A itu lebih ke arah, atau hidroquinon terutama ya, hidroquinon itu lebih ke arah menghambat sel-sel menghambat pertumbuhan melanin atau menghambat pembentukan melanin itu ya. Jadi kalau sudah menggunakan bahan-bahan seperti itu, terutama hidroquinon, paginya harus dan wajib menggunakan sunscreen minimal SPF 30 ya. Kalau SPF 30 syukur-syukur bisa 50, tapi kalau SPF 50 tidak bisa untuk sembarangan
kulit ya. Kadang kalau kulit berjerawat sebaiknya SPF 30 sudah cukup, tapi kalau sudah tinggal bekas-bekasnya SPF 50 lebih bagus. Nah dari situ itu akan menjaga sel kulit muda atau yang apa namanya, yang dihasilkan dari sel yang dihasilkan dari krim alam kita untuk lebih cerah. Nah itu dipertahankan dari SPF-nya itu, atau sunblocknya, atau sunscreennya, atau vitamin ya. Jadi yang kedua itu adalah sunscreen sama vitamin. Yang ketiga adalah vitamin minum atau whitening dari dalam ya. Jadi kita yang dari luar sudah bagus nih, di apa namanya, dicerahkan dengan berbagai krim, dengan berbagai alat atau berbagai teknik ya. Tapi kalau dia memang dasarnya kulitnya coklat, kalau dipaksa secara cepat pasti kemerahan. Kalau pelan-pelan butuh waktu ya, itu tadi harus dari dalam juga. Dari dalam vitamin yang menunjang kulit untuk lebih cerah ada enggak, dia memenuhi enggak, atau kurang, atau jangan-jangan dia lagi diet tapi tidak mengkonsumsi vitamin kayak misalnya buah, jus, sayur. Nah vitamin untuk kulitnya mana? Ya enggak ada ya, hasilnya juga kurang maksimal juga. Jadi kalau memang sudah niat dari luar oke, dari dalam harus oke ya. Jadi nanti seimbang dan hasilnya luar biasa ya, jadinya putihnya bagus, cerah gitu ya. Jadi tapi kalau kulit yang dari dalam seperti sebelumnya ya, dari video saya sebelumnya ya, itu kan ada beberapa, ada injeksi, ada obat minum, ada infus. Nah itu kita harus pilih-pilih dan selektif, dan tidak boleh dicampur-campur sembarangan ya. Perlu diingat, jadi vitamin dalam tubuh kita itu yang dibutuhkan apa aja. Nah itu yang dalam tubuh kita tidak bisa mendeteksi, oh ini yang mahal, tak ambil yang mahal aja, yang murah tak biarkan. Tidak seperti itu, tapi membutuhkan apa yang dibutuhkan pada saat itu, dia yang diambil. Kalau kita minum sembarangan dan dicampur-campur, otomatis kalau sisanya ya dibuang, tidak diserap. Jadi yang kadang-kadang yang harganya cuma 2.000 diserap, yang harganya 100 juta tidak diserap. Nah itu percuma banget ya. Jadi kalau misalnya bisa konsultasi atau cukup beberapa obat, atau satu obat aja cukup. Jadi dilihat dia, maksudnya pasiennya tuh cocok nggak, atau misalnya kita cocok nggak dengan vitamin itu. Jadi jangan sembarangan, ada waktunya. Jadi kalau kita mencoba vitamin ini ya coba aja 1 bulan atau 2 bulan gitu, ada hasilnya enggak. Tapi kalau saran saya 1 bulan sudah cukup untuk melihat hasilnya. Nah kalau tidak ada hasilnya ya mending dibuang aja, daripada hemat tenaga hemat organ kita yang di dalamnya. Tapi kalau jenisnya vitamin, usahakan terutama yang bahan-bahannya agak keras ya, usahakan konsultasi biar ginjal kita lebih aman. Jangan lupa minum air putih secara teratur. Yang keempat, yang terakhir, minum air putih sesuai dengan berat badan kita. Kalau berat badan kita kurang lebih 50 ya berarti 2,5 liter. Setiap 20 kilo itu 1 liter. Jadi kalau 50 ya berarti 2,5 liter harus terpenuhi dalam tubuh kita, agar yang pertama vitamin itu akan lebih cepat mengalir ke seluruh tubuh kita, dan proses detoksifikasi atau adapun yang sisa-sisanya dia akan terbuang. Kalau minumnya kurang ya jangan terlalu sering minum vitamin, karena terlalu banyak atau terlalu numpuk dalam vitamin tubuh kita juga tidak bagus juga. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak boleh ya. Oke, sekian. Jadi kalau ada beberapa kemarin ada komen ya, Dok kulit saya tuh susah untuk jadi putih. Nah dari tips-tips yang tadi bisa dicoba ya, jadi disesuaikan. Atau kalau misalnya kurang jelas silakan konsultasi ke dokter ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, bye bye, dan like ya.